membahas masih lanjutannya dengan yang minggu lalu, yaitu kalian sudah mempelajari tentang bunyi. Bunyi dapat kita dengar, telinga kita dapat mendengar bunyi karena ada media yang merambatkannya. Ada berapa media? Yo, coba diingat. Ya, ada 3 media perambatan bunyi, yaitu melalui benda padat, benda cair, dan juga benda gas atau udara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang indera dari tubuh kita. Ya, ada panca indera. Nah, panca itu 5. Kita akan membahas salah satunya, yaitu indera pendengaran. Indera pendengaran, alatnya apa ya, organ tubuhnya ya? Ya, telinga. Kita punya 2 telinga yang berfungsi untuk mendengar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang indera pendengaran. Telinga yang biasa kita lihat itu hanya tampak bagian telinga luarnya, tapi secara keseluruhan ada bagian-bagian sendiri pada telinga. Kita perhatikan ya pelajaran hari ini. Ada 3 bagian telinga: telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Telinga tengah masih bisa kita lihat jika kita benar-benar melihat ke dalam ya, lewat dari lubang telinga. Tapi kalau telinga dalam kita tidak dapat melihatnya. Kita akan mempelajari bagian-bagian telinga, apa saja sih yang ada di dalam telinga dalam, apa yang termasuk telinga luar, telinga tengah. Kita akan lihat video berikut ini. Manusia mempunyai 2 pasang telinga yang terletak di samping. Sebenarnya yang bisa kita lihat hanyalah bagian luar dari telinga saja. Telinga sendiri sebenarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Lubang telinga fungsinya adalah sebagai jalan masuk bunyi ke dalam telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari 1. Gendang telinga, tulang pendengaran, serta saluran eustachius. Gendang telinga merupakan selaput tipis yang paling peka terhadap suara. Tulang pendengaran ini terdiri dari tulang martil, tulang landasan, serta tulang sanggurdi. Saluran eustachius ini menghubungkan telinga bagian tengah dan rongga mulut. Saluran ini berguna untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput atau koklea. Di dalam rumah siput ini terdapat ujung saraf pendengar, 2. Tingkap jorong, 3. Tingkap bundar, dan yang keempat 3 saluran setengah lingkaran. Pada pangkal 3 saluran setengah lingkaran terdapat sakulus dan utriculus. Fungsinya untuk mengetahui gerak badan yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Bagaimana proses kita bisa mendengar? Terlebih dahulu kamu harus tahu bahwa bunyi-bunyian bisa sampai ke telinga kita melalui udara sebagai gelombang suara. Karena itu di luar angkasa kamu tidak akan bisa mendengar suara, karena tidak ada udara di sana. Pertama-tama udara melewati lubang telinga menuju ke gendang telinga. Getaran gendang telinga kemudian ditangkap oleh tulang-tulang pendengaran dan disalurkan sampai mengenai tingkap jorong dan koklea. Akibat getaran tersebut, maka cairan limfa di dalam koklea akan ikut bergetar. Getaran dalam koklea akan ditangkap ujung saraf pendengar dan disampaikan ke otak. Kemudian otak akan memberitahu kita apa yang kita dengar. Setelah kalian melihat video yang sudah ditampilkan sebelumnya, kalian mengerti ini. Bagaimana suara itu atau bunyi itu masuk ke telinga dan diolah sampai ke otak sehingga kita dapat mendengar. Nah, urut-urutan bagaimana cara kita mendengar adalah yang pertama ada sumber bunyi dulu. Sumber bunyi yang dibunyikan. Misalnya suara musik, itu adalah sumber bunyi.
lalu melalui media perantara. Setelah media perantara, setelah itu ditangkap oleh daun telinga yang diteruskan sampai ke telinga dalam. Selain itu, ada beberapa gangguan yang menyebabkan telinga tidak bekerja secara baik. Nah, berikut ini adalah gangguan-gangguan pada telinga. Tuli. Tuli yaitu berkurangnya kemampuan telinga untuk mendengar. Hal ini bisa disebabkan oleh pecahnya gendang telinga, lubang telinga yang tersumbat, rusaknya saraf pendengaran, atau ada pengapuran pada tulang pendengaran. Otitis media yaitu infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman. Di dalam rongga telinga bagian tengah terdapat nanah. Otosklerosis yaitu tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga penghantaran suara bisa terganggu. Ada juga tentang cara menjaga kesehatan telinga dan gangguan pada telinga. Itu tidak kalah pentingnya. Ketika kamu mempunyai telinga, Tuhan memberikan kamu telinga yang baik untuk mendengar, kamu juga harus menjaganya untuk kesehatanmu sendiri. Nah, ada beberapa cara menjaga kesehatan telinga. Tahu nggak sih kalau membersihkan telinga dengan cotton bud atau korek kuping berisiko membuat kotoran telinga makin terdorong ke dalam dan bila tidak hati-hati bisa melukai saluran telinga. Lalu bagaimana cara membersihkan telinga yang aman dan benar? Ini kata dokter. Kotoran telinga atau serumen merupakan cairan lengket yang dihasilkan oleh kelenjar minyak pada telinga yang berfungsi sebagai pelumas mencegah telinga kering, membersihkan liang telinga dari kotoran maupun debu, dan sebagai antibakteri dan anti jamur. Pada kondisi tertentu seperti pada usia tua, kelenjar minyak pada telinga menghasilkan serumen yang lebih keras sehingga serumen sulit untuk dikeluarkan dan menyumbat saluran telinga, mengakibatkan gejala gangguan pendengaran, nyeri telinga, gatal, hingga telinga berdenging. Mengerasnya produksi cairan telinga juga dapat disebabkan faktor diet atau makanan, stres, dan faktor keturunan. Dan ini dia beberapa kebiasaan membersihkan telinga yang salah seperti kebiasaan mengorek telinga dengan cotton bud, lidi maupun jepit rambut karena dapat melukai liang telinga hingga merobek gendang telinga. Penggunaan cotton bud dapat membantu mengeluarkan sedikit serumen tapi lebih banyak berisiko membuat serumen terdorong makin ke dalam. Perawatan telinga dengan ear candle meskipun diklaim banyak manfaat bagi kesehatan, sayangnya sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan terapi ini efektif membersihkan telinga. Bahkan dapat menyebabkan serpihan abu akibat pembakaran lilin mengendap di liang telinga dan dapat menyebabkan luka bakar pada telinga. Sebenarnya serumen bisa keluar sendiri dari liang telinga ketika kita menggerakkan rahang seperti saat mengunyah, menguap, ataupun bicara. Saat serumen keluar cukup lap dengan tisu atau kain. Bagi orang dengan serumen keras dapat menggunakan obat tetes telinga untuk melunakkan serumen yang keras. Pastikan gendang telinga tidak berlubang atau tidak ada sakit telinga sebelumnya. Dapat juga meneteskan minyak zaitun untuk melunakkan serumen karena terbukti jarang menyebabkan iritasi. Teteskan minyak zaitun 2-3 tetes lalu diamkan 5 menit, ulangi 2-3 kali sehari selama 5-7 hari hingga serumen keluar dengan sendirinya. Serumen yang sudah keluar cukup dilap dengan tisu atau kain. Apabila serumen tetap terasa menyumbat dan menimbulkan gejala gangguan pendengaran, segera kunjungi dokter. Dokter akan membersihkan telinga dengan obat pelunak serumen atau menggunakan alat untuk mengait serumen kering menggunakan suction atau dengan cara irigasi. Selain itu, untuk menjaga kebersihan telinga, jaga telinga tetap kering. Bila keramas atau berenang, hindari telinga kemasukan air, lap telinga dengan tisu atau kain atau gunakan penutup telinga. Dan bersihkan headset atau earplug secara rutin. Ini kata dokter tentang cara membersihkan telinga. Setelah kalian pelajari materi tentang indera pendengaran, bagian-bagiannya, cara kerja, gangguan, dan juga cara menjaga kebersihan telinga, sekarang kalian coba kerjakan tugas yang ada di LKS pada halaman 53 yang ayo berlatih. Ini ya, ayo berlatih halaman 53. Soalnya nomor 1-10. Kalian bisa mengerjakannya di buku latihan. Jangan lupa dikumpulkan tepat waktu dan dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.